Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Fernando Haselan Samosir dengan NIM 2120202119. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik secara filsafat. Ketika berbicara tentang kelahiran dan perkembangan filsafat, tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno, yaitu masa Yunani. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia, ternyata dalam pembuatannya menerapkan geometri dan matematika. Hal itu menunjukkan bahwa cara berpikir pada masa itu sudah tinggi. Tidak hanya itu, mereka juga mempelajari astronomi yang merupakan kegiatan pengamatan benda-benda langit seperti bintang, bulan, dan matahari, sehingga mereka dapat meramalkan gerhana matahari dan gerhana bulan. Masa Yunani. Pada periode filsafat Yunani terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Namun ketika filsafat telah diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Sekitar abad 9 sebelum Masehi atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi, di Yunani, Sophia diberi arti kebijaksanaan atau juga berarti kecakapan. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosopen, sedangkan Philophos adalah orang yang melakukan filosopen. Dari kata filosofia itulah timbul kata-kata filosofi. Masa peradaban pertengahan. Filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan ini dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya pemikiran filsafat abad pertengahan ini didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu didasarkan atas agama, sehingga corak pemikiran kefilsafatannya bersifat teosentris. Pada abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karl Agung, didirikan sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmatika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut telah mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 yang ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi. Munculnya Renesansi dan humanisme inilah yang mengawali masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Pemikiran filsafat masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. René Descartes sebagai bapak filsafat modern yang berhasil melahirkan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Upaya ini dimaksudkan agar kebenaran dan kenyataan filsafat juga sebagai kebenaran serta kenyataan yang jelas dan terang. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia, bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Masa abad dewasa ini. Filsafat dewasa ini atau filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat abad ke-20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika. Filsafat analitika yang dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah-istilah yang menimbulkan kerancauan, sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalamnya, karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat. Para ahli pikir menyebut sebagai logosentris. Kemudian pada paruh pertama abad ke-20 timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neohegelianisme, kritika ilmu, historisme, irrasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Manfaat belajar filsafat.
Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia lebih bijaksana. Bijaksana artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan, memahami dan menerima sesuatu yang ada dari mana sisi keadaan itu ada. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikir sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Penutup, dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut dimaksudkan agar menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis, terpacu, dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang kontekstual dengan perubahan zaman di mana dia tinggal. Hakikatnya, berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan. Sekian presentasi saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oleh karena itu, saya mengharapkan teman-teman memberikan saran dan kritik kepada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati.